Ah, Nah kan hanya nama panggilan, ini kamu sampai lengkap loh. kan ini Bu emang baru pas ini ya sekelas ya. Eh, nggak tahu deh, nggak lupa Bu saya Bu. Kelas 10 mah jelas nggak sekelas kamu. Iya Bu, pasti atuh Bu. Oke, udah kelihatan ya. Kemarin belum ini kan ya. Tadi di kelas sebelumnya saya bahas ini kok lama banget. Banyak pertanyaan yang sederhana, tapi ternyata ya itulah jawabannya. Tunggu, saya siapkan dulu. Oke. Ini di halaman ini yang kalian lihat itu kan ada beberapa bangun ruang di situ ya. Di situ saya tidak memasukkan tabung, saya nggak masukin kerucut, nggak masukin bola karena memang di bahasan kita saya hanya membahas tentang bangun ruang yang sisi datar saja. Artinya sisi-sisi atau bidang-bidang dalam bangun ruang itu bentuknya ya datar, bangun datar yang tidak melengkung ya, bukan lingkaran, nggak ada unsur lingkarannya di situ atau bola di situ. Nah, tapi saya nggak yakin dari saya nomorin dulu biar gampang menyebutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari keenam bangun ruang ini saya nggak yakin manakah yang dinamakan bidang 4 beraturan. Yang mana tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 bukan Bu? Yang satu nomor 1 Bu, nomor 1. Yang beraturan kan Bu? Iya, bidang 4 Beraturan beraturan. Kata Samuel 1. iya, saya 1 kayaknya. Kamu 1. Sheila juga cuma satu-satunya ya. Aduh. Astaga. Ayahnya Kalau Dela berapa? Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6? 2, Bu. Oh, yang kedua. Memang kamu suka mendua. Aduh. Emang kalau 3 deng, Bu. 3 deng, Bu. oh 3. Itu kan langsung ganti kan? Mudah berubah pikiran. Orang ketiga Bu ini mah. Rusak hubungan ini Bu. Oke. Samuel. Ya Bu. Bukan nomor 1 ya. Oh, oke Bu. Tapi nomor 4. Kenapa nomor 4? Tadi kan sudah jelas ya di situ saya sebutkan ini namanya apa? Bidang 4. Berarti bidangnya itu ada 4. Sok Samuel, kalau nomor 1 bidangnya emang ada berapa di kubus itu? Oh iya Bu, ada Iya. 6 ya Bu ya? Ada 6. Beraturan tuh ya bidangnya itu sisi-sisinya semuanya sama. Di gambar nomor 3 kan ada tandanya itu kan artinya semuanya sama tuh. Ya. Ya, Jadi Bu. ini namanya bidang 4 beraturan. Lalu selain bidang 4 beraturan boleh juga sih ini namanya apa? Limas, Bu. Limas apa? Segitiga. Ya Bu. Limas segitiga. Oke. Nanti di soal nggak selalu soal itu ada gambar. Mungkin dalam bangun ruang bidang 4 beraturan diketahui titik A, jarak titik A dan B misalnya 10. Kemudian tentukan jarak titik C ke AB. Nah, kalau kamu gambarnya gambar seperti yang nomor 1 ya pasti salah nanti. Lalu masih di limas yang gambar nomor 2. Tinggi limas itu yang mana ya? Ya. Rafael Davin. Ya Bu. Di gambar nomor 2 yang disebut sebagai tinggi limas itu yang mana? Ini ada A, B, C, D, ini huruf T, yang tengah-tengah ini T1. Tinggi limas itu yang mana? Yang T. Yang T? Ya. Yang T? Ya.
Yang puncaknya. Oh, yang puncaknya. Davin, ingat ya, kalau kemarin kamu hanya menyebutkan satu huruf saja, itu artinya kamu itu menyebutkan titik. Apakah tinggi limas itu berupa titik? Iya, Oh iya, ya, yang namanya tinggi, misalnya kan kita mengukur ketinggian tertentu, misalnya dari atap sampai ke lantai. Pasti kan di situ ada jarak kan, ada dua objek. Lantai ke tadi apa tuh? Atap misalnya. Nah, sekarang kalau limas, tadi kamu bilang hanya T. Emang ini sudah ada jaraknya? boom. Tuh yang dari Belum. T sampai ke T1. Iya, betul. Tinggi limas itu dari T sampai ke T1. Tetapi yang namanya tinggi limas, pastikan bahwa jika T sampai T1 itu kamu gambarkan sebagai sebuah garis, pastikan si garisnya ini harus tegak lurus dengan alas. Harus tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus, itu bukan tinggi limas. Antara B dan C di tengah-tengah ini, ini andaikan ini 5 segi 4 beraturan ya, artinya ini alasnya, panjang sisinya sama. Boleh juga ini persegi ya. Saya kasih di sini titik P. Kalau titik T sampai ke titik P, ini namanya apa ya? Ini tegak lurus. Davin tahu nggak itu namanya apa, Davin? Yang mana? Titik T sampai sampai ke P. P. Iya, itu namanya garis TP. Itu garis apa yang namanya? Yang garis bidang miring. Garis bidang miring. Ya, Bukan itu. Patrick Jefferson. T sampai ke P itu namanya garis apa ya? Ada nggak Jefferson? Ya, Bu. Iya, aduh kaget saya. Namanya garis apa? Garis apa? Garis bidang, Bu. Garis bidang juga Garis- bukan. garis- Atau ada yang tahu teman-teman yang lain namanya apa? Yang pelukis apa sih, Bu? Pelukis pelangi ya, Bu? Yang melukis pelangi. Lupa, Bu. Kalau garis pelukis itu biasanya di mana ya? Di kerucut bukan ya? Emang garis pelukis yang kayak gimana, Bu? tuh kalau itu apa? Garis sisi tegak. Yang dari T sampai P-nya itu. Heeh. Ada kan ya yang ada garis pelukis ya? Ya, Tapi itu bukan, namanya bukan garis pelukis. Garis sisi tegak, Bu. Tadi mana saya bilang? Nah, coba perhatikan. Yang kalau di apa itu namanya? Di limas itu sisi segitiga ini meskipun dia nggak tegak gitu ya, tapi dia agak miring, agak condong gitu ya, tetap saja ini dinamakan sisi tegak. Lalu garis TP itu apa ya? Dia adalah garis tinggi di sisi tegaknya ini. Karena di sini apa? Saya bikin garis, tapi di sini tegak lurus.
dengan si BC-nya ini. Maka ini garis tinggi, tetapi garis tinggi untuk sisi tegak. Kalau T sampai T1 itu garis tinggi untuk si limasnya. Ya, ini untuk limas. Lalu sekarang kita fokusnya ke gambar kubus. Nah, di gambar kubus ini berarti fokusnya sekarang ke gambarnya. Mungkin kita bedain dengan yang gambar bentuk kubus aslinya ya. Nah, di gambar kubus ini ada istilah yang namanya dia adalah bidang frontal. Apakah ada yang tahu bidang frontal di gambar kubus nomor 1 itu apa? Boleh sambil buka-buka di internet, boleh. Bagian Oke. depan ya, Bu. Betul, bagian depannya. Ini Kris ya? Ya, Bu. Ya, Yang depan atau belakang ya Bu ya? Yang bagian betul. HDF atau enggak yang HDGC? Betul. Jadi dilengkapi sama Edward. Yang namanya bidang frontal itu adalah A, B, F, E yang depan. Sebetulnya di sini ada front itu depan, berarti yang sisi depan. Tidak hanya itu, tapi juga sisi D, C, G, H. Susah nulisnya. Ya. Lalu sebetulnya apa sih yang namanya bidang frontal itu? Bidang frontal itu kalau mau saya artikan bidang susah. Bentar ya. Yang sejajar dengan bidang gambar. Nih, bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Jadi, kalau saya menggambarkan di Jamboard ini ya bidang gambar saya ya si Jamboardnya ini. Kan dia bidangnya gini ya. Nah, si gambar kubusnya juga sejajar itu kan ya seperti itu. Yang ABFE dan DCGH. Nah, kalau saya udah ngomong bidang, sejajar bidang, sebetulnya saya sudah bahas yang bagian ini. Yang kedudukan. Bidang sejajar. Lalu, ini sekarang saya udah nggak ngomongin bidang frontal lagi, tapi pertanyaan saya sekarang adalah selain ABFE dan DCGH, mana lagi bidang yang sejajar? Adril? Adril? Ya, Bu. Ya. Bidang yang sejajar yang mana yang bisa kamu temukan di gambar nomor 1? EHFG sama ABCD. A, B, C, D dengan EFGH. E, F, G, H. Oke. Betul ya? Jadi udah paham bidang yang sejajar itu fungsinya seperti apa. Oke. Lalu, kalau ini bidang yang sejajar. Apakah ada bidang yang berpotongan? Aldi.
Ada nggak di bidang berpotongan di situ? Perpotongannya maksudnya kayak nempel gitu gimana? Kamu mulai dari garis berpotongan. Kamu tahu ya garis berpotongan itu seperti apa ya, dia? Yang motong ya tahu. Ya, yang motong gitulah ya. Nah, sekarang garisnya diganti bidang. Bidang berpotongan. Kan yang namanya berpotongan itu dari dua garis itu kan mereka ketemu di posisi tertentu. Posisi itu kalau garis sama garis berpotongan ketemunya di sebuah titik, maka ada namanya titik potong. Nah, sekarang ada nggak bidang yang berpotongan? Berarti ABFE sama BCGF bisa ya? ABFE dengan BCGF. BCGF. Di, kalau memang ini berpotongan, tentu ada perpotongannya dong ya dia. Ya kan, Di? Iya. Iya. Kalau gitu, kalau benar ini berpotongan, emang berpotongan di mana? Di garis BF. Di garis BF. BF. Iya. Ya. Coba kita lihat. Bidang yang berpotongan, kata Aldi ABFE, yang bagian depan, ini depan ya, sama yang BCGF, berarti ini yang kanan. Ingat, kemarin pengertian bidang itu kan sebetulnya adalah, ya dia meluas ke segala arah. Kebetulan ini sih yang digambarkan hanya sebatas persegi yang ada dalam kubus ini. Jadi ini bidang BCGF sebetulnya bisa ke depan terus dan ke belakang terus ke atas ke bawah. Demikian juga yang ABFE. Nah, betul yang dibilang Aldi. Ini berpotongan, berpotongannya di BF. Perpotongannya berupa apa? Berupa garis. Nah, jadi kalau kita lihat di halaman selanjutnya, sebetulnya kita sudah bahas yang di bagian ini. Ini salah saya. Harusnya bukan kedudukan garis pada bidang, tapi bidang ke bidang. Nih. Tadi sejajar sudah kita bahas yang tadi ya, yang bidang frontal tadi. Kemudian yang kedua, ini ada dua garis berpotongan. Dia perpotongannya ada di garis AF ini. Ini kalau kedudukan dari dua buah bidang. Nah, dikembangkan lagi. Ini pengembangannya yang digambar yang di bawah ini. Jika tidak tiga bidang, kedudukannya gimana? Ya, mungkin saja sejajar. Mungkin saja dua bidang sejajar, kemudian dipotong oleh bidang yang lain. Posisinya atau kondisinya seperti ini. Perpotongannya berupa apa? Perpotongannya berupa dua buah garis yang sejajar. Kenapa sejajar? Ya karena bidangnya tadi sejajar. Dua bidang yang awalnya tadi sejajar. Lalu ternyata bisa perpotongannya seperti ini. Tiga bidang berpotongan membentuk sebuah garis. Gambar yang nih. Bisa juga tiga bidang berpotongan membentuk tiga buah garis sejajar. Posisinya seperti ini. Bisa juga ternyata tiga bidang berpotongan itu berupa titik. Ini ada di sini ya, ada di sini titiknya. Semoga bisa kebayang. Itu kedudukan bidang terhadap bidang. Oke, paham ya? Saya balik lagi. Kemudian, oh ya, ini mungkin nanti suka muncul kalau yang namanya rusuk Angelus dulu kayaknya ya. Yang tugas Angelus siapa? Dulu. Kita stop dulu sebentar. Jam 12. Oh ya. Oke, silakan dipimpin untuk Angelus. Ya, Bu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai di saya nulis rusuk. Saya mau nulis rusuk ortogonal. Nah, rusuk ortogonal itu adalah rusuk yang tegak lurus dengan bidang frontal. Yang mana itu, Feby? Ada, Bu. Betul. Lalu? Ada lagi? BC. BC. FG. FG. Oke. Ya. Kenapa ada istilah di sini rusuk ortogonal? Karena yang namanya rusuk ortogonal ini digambarkan pasti lebih pendek daripada aslinya. Coba, kalau kamu bikin kubus kan, saya nggak tahu bikinnya gimana ya. Kalau saya biasanya bikin dulu persegi. Bikin dulu persegi. Yang ini kan pasti sama nih, yang bagian ini. Tetapi ketika saya gambarkan rusuk yang ke belakang ini, pasti nggak akan sama dengan panjangnya sisi yang ada di depan ini. Misalkan 2 cm ya, ini 2. Pasti di sini kurang dari 2 cm yang digambarkan. Nah, rusuk ortogonal ada juga yang bilang rusuk yang digambarkan lebih pendek daripada panjang sebenarnya. Selain itu, ada bagian lain yang digambarkan itu tidak sesuai dengan sebenarnya. Yaitu di sudut. Nih. Sudut DAB ini aslinya kan 90 derajat karena alasnya kan bentuknya persegi. Tapi kalau kita gambarkan udah bisa kelihatan nih, ini enggak 90 derajat jelas. Yang 90 derajat digambar itu jelas-jelas adalah EAB. Ya. Nah, maka di bangun ruang yang perlu kalian perhatikan hal-hal yang semacam itu. Kalian berhadapannya dengan gambar di dimensi 2. Mungkin nanti ketika ada 3 titik dihubungkan menjadi segitiga,
kemudian ditanya segitiga itu bentuknya apa. Ketika kalian hanya dilihat saja, mungkin oh itu mah segitiga sembarang atau nggak sama tiga sisinya. Tapi kalau kalian coba lebih lihat lagi panjang sisinya masing-masing, oh ternyata itu segitiga sama sisi. Sudut nih, seperti yang tadi. Sudut yang kelihatannya itu tidak siku-siku, tapi ternyata siku-siku berdasarkan perhitungan. Kalau kita nggak punya kubus aslinya ya, kita nggak bisa lihat itu secara langsung. Tapi secara perhitungan, itu siku-siku. Gimana caranya dengan hitungan ketahui kalau itu siku-siku? Ya pasti berlaku Pitagoras. Kuadrat dari dua sisi, kalau dijumlahkan, hasilnya kuadrat sisi yang lain. Nah, kalau memenuhi itu pasti segitiganya siku-siku. Meskipun di gambar kelihatannya itu gambar segitiganya sembarang. Atau bahkan kelihatannya sama kaki misalnya. Jadi jangan tertipu dengan gambar. Ya. Oke, sekarang saya bahas diagonal. Diagonal semuanya sudah tahu ya, tapi tadi temenmu masih ada yang salah tuh memahami diagonal. Sekarang kalau saya tuliskan diagonal di kubus ini, saya tuliskan ada dua lah ya. Satu diagonal bidang, yang satu diagonal ruang. Tadi Feby, Patrick udah. Ke Felix. Ibu. Ya, Felix. Kalau saya tanya diagonal bidang itu apa sih, Felix? B ke E. B ke E. Ini contohnya ya? Iya. Kalau mau dideskripsikan diagonal bidang adalah apa. Contohnya adalah BE. Nah, yang apa-nya itu apa? Tahu contohnya aja, Bu. Tahu contohnya aja. Oke, dikasih clue. Benar, contohnya BE. Kalau BE itu dia kan berupa ruas garis ya? Iya. Iya. Berarti ini saya boleh tulis diagonal itu adalah garis. Sebetulnya yang tepatnya ruas garis, tapi yang kemarin saya sudah bilang ya biasanya ruasnya dihilangin nggak apa-apa lah. Garis yang menghubungkan apa, Felix? Antar sudut. Antar sudut. Antar sudut. Ayo, kamu mau matematika harus bener ininya nyebutnya. Sudut itu yang gini loh. Ini sudut loh ini. Yang menghubungkan antar sudut. Yang menghubungkan kan ini ya tadi ya yang kamu sebutkan ini B sama E ya. B itu apa? B itu disebut sebagai apa? Titik ya? Titik. Iya. Menghubungkan dua titik sudut. Tapi apakah cuma segini? Nanti kalau yang menghubungkan dua titik sudut, B titik sudut, C juga titik sudut. Kalau ini dihubungkan Yang bukan jadi diagonal. Jadi ditambahin dengan kata apa? Yang berseberangan. Yang berseberangan, dua titik sudut yang bolehlah. Yang boleh juga tidak berdekatan, boleh.
Tapi Felix, misalkan ya, si B sama si H, ini kan sama-sama 2 titik sudut ya. Ini kayaknya berseberangan juga sih. Tapi kan kalau BH bukan diagonal bidang. Itu ruang ya. Iya. Lalu apakah masih perlu ditambahkan beberapa kata lagi? Kayaknya masih. Ya, apa ditambahin apa ya? Dalam satu bidang. Tunggu sebentar. Tahan dulu Felix. Kenapa saya ngecas laptop nggak ini ya? Nggak keisi ya? Sebentar ya. Panik saya nih. Nanti mati sendiri nih. Sebentar. Baru ngisi. Sorry. Oke, Felix lanjutin tadi apa? Dalam satu bidang, Bu. Iya. Udah cocok lah kamu jadi orang matematika, Felix. Ya, betul. Ini harus ditambahi dalam satu bidang. Karena kalau tidak di satu bidang, nanti dia akan jadi diagonal ruang. Tadi ini contohnya adalah si B sama H. Gitu ya. Nah, memang B sama H ini terletak di bidang mana? Felix, Mas Felix. B sama H. B dan H terletak di bidang? Di bidang apa? Sorry, bukan B sama H. Apa tadi? B sama E ya? Oke. B sama E terletak di bidang apa, Felix? Di bidang? Ayo, ini kita mau sampai ke kedudukan titik bidang. Yang lain boleh jawab. Yang sama, Bu. Iya, terletak di bidang yang sama. Nah, yang sama itu bidang apa maksudnya, Persegi, Chris? Bu. Ya, perseginya yang mana? Depan, Dan Bu, Depan. frontal. Iya, di sisi depan. di bidang yang bagian depan atau bidang A, B, F, E. Nah, ini kita sudah memahami kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang. Posisinya seperti apa? Ya, seperti ini. Nih, coba. Berarti kan di situ B terletak pada bidang depan. Kita nyebutnya biar gampang atas bawah samping kanan kiri depan belakang yang itu ya. Devina Ardelia, Devina. Ya, Bu. Ya. Memangnya titik B itu apakah hanya terletak di bidang depan saja? Enggak. Enggak, di bidang mana lagi? Dia ikut kemana? Yang bawah. Yang bawah. Yang D, A, B, C. Ada lagi? Iya. Terletak di bidang yang Enggak. samping kanan enggak? Oh, sama samping kanan ya. Iya, betul. B, F, G, Nah, C. itulah yang dinamakan titik terletak pada bidang. Mungkin yang di pemikiran kita titik terletak pada bidang itu mungkin ya di sini gitu ya, di tengah-tengah sini, yang nggak harus ya mau dimanapun asal dia masih di bidang itu. Kan di sini juga masih termasuk dalam bidang titik B-nya itu. Ya, sekarang bedanya dengan diagonal ruang. Berarti kan tinggal ini aja. Bedanya apa? Gimana gitu ya. Kalau diagonal ruang tadi kan contohnya adalah H sama B. Sebetulnya H sama B ini juga berupa garis, sama. Garis yang menghubungkan sama, 2 titik sudut, sama, berseberangan, atau tidak berdekatan. Tetapi ini terletak, ini H dan B ini, ini aja. H dan B terletak di bidang
yang berbeda. Ya, bedanya itu. Kalau ini di satu bidang, ini di bidang yang berbeda. Buktinya apa? Coba kalau Reza. Reza? Reza. Iya, Bu. Ya, jadi kalau H, memangnya dia terletak di bidang mana aja? Titik H, dia terletak di bidang mana? Reza. Kalau belum bisa jawab, berarti kamu nggak paham nih titik pada bidang. CDGH Sebut saja yang gampang. Sebut aja yang gampang depan belakang gitu, Reza. Yang belakang, Belakang. yang belakang itu, terus kirinya, atasnya. Kiri, atas. Kalau B? Yang kanan, yang depan, sama yang bawah. Lihat di sini. Nggak ada yang sama kan? Udah jelas ini di bidang yang berbeda. Gitu. Ya. Nah, maka kalau kita ke halaman yang berikutnya, ini tadi udah ya kedudukan bidang terhadap bidang. Tadi kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Sebetulnya yang tadi kita bahas yang bagian ini. Titik pada bidang. Ada titik. Apakah dia ikut di bidang tertentu atau dia di luar titik? Di luar bidang. Titik ke garis ini udah jelas. Titik terletak pada garis seperti di gambar yang pertama. Titik terletak di luar garis seperti gambar yang kedua. Oke. Bentar. Ya, laptop saya tidak ngecas lagi nih. Tunggu. Oke, kayaknya perlu di reset nih, sebentar lagi saya reset deh. Udah mulai error. Oke, tadi Reza ya. Berikutnya, kedudukan garis terhadap garis lain. Ini ada 4, yaitu berimpit, berpotongan, sejajar, dan bersilangan. Ya, kalau berimpit kalian sudah jelas, ini dari gambarnya udah kelihatan posisinya seperti ini. Kemudian di sini berpotongan, tadi yang sempat saya bilang ke Aldi, dibayangin kalau garis berpotongan itu kayak gitu, bidang berpotongan itu ya seperti itu yang tadi ya. Kemudian ada garis yang sejajar, kemudian ada yang bersilangan. Mungkin yang bersilangan ini yang perlu kita lebih pahami, yang bersilangan. Ya. Oke, saya ke Hansen. Hansen? Iya, Bu. Ya. Hansen, meskipun gambarnya kecil ya, coba tolong dilihat lagi ya, mau di zoom, mau diapain. Kalau garis bersilangan itu berimpit nggak? Iya, Bu. Hah? Iya. Oh iya. Berpotongan nggak? Iya. Oh iya. Sejajar nggak? Enggak. Oh enggak. Jadi bersilangan itu menurut Hansen berpotongan sekaligus berimpit. Karena tadi berimpit iya, berpotongan iya. Mana bisa ya dikatakan berimpit sekaligus berpotongan. Ya, sebetulnya kalau berimpit itu kan berpotongan di semua titik. Kalau berpotongan aja itu berpotongannya di tepat di satu titik. Cuman kalau itu dihubungkan dengan kata dan, artinya dua kondisi itu terjadi bersama-sama, tidak dikatakan itu bersilangan.
Tobias. Belum tepat ya Hansen ya. Tobias. Nah, menurut Tobias, bersilangan itu dia berpotongan nggak sih? Berpotongan tapi di tengah. Sejajar enggak? Enggak. Berpotongan tapi di tengah. Emang kalau yang berpotongan aja berpotongannya di pinggir gitu? Oh, oke. Sekarang gini. Itu kan yang mungkin kelihatan kan di jamboardnya ya. Saya kan open kamera nih. Hansen, perhatikan saya ya. Ini kok Hansen dan Tobias lah ya, dan yang lain juga. Kalau berimpit itu kayak gini nih. Ya, nyatu kayak gini. Kalau berpotongan tuh kayak gini. Kalau sejajar tuh gini. Kalau bersilangan itu begini. Lihat nih. Kelihatan berpotongan ya, tapi ketika saya putar gini, lihat nih. Apakah ini dikatakan berpotongan? Tidak. Enggak. Kalau berpotongan itu ketemu, ada posisi yang sama. Di sini enggak ada. Ini berpotongan enggak. Sejajar juga enggak. Itulah yang dinamakan bersilangan. Ya. Nah, coba kalau tadi saya ilustrasikan dengan 2 pen yang saya punya, sekarang coba kalau kita lihatnya di kubus yang tadi kita punya. Karena nanti kan kita objeknya ya bangun ruang kan. Oke. Apakah kalian menemukan di sini ada garis yang bersilangan? Ada yang mana tuh? Garis apa dengan apa? AF, H sama C. H sama C ya? Iya. Oke. Coba kita lihat. AF dengan HC. Ini AF. Ini HC. Ini berpotongan nggak nih? Di sini berpotongan di sini nggak? Enggak. Kelihatannya karena kita 2 dimensi nih, ini kelihatan berpotongan, tapi sebetulnya dia nggak ketemu nih. Seperti yang tadi saya peragakan tadi ya. Kalau misalnya kalian lihatnya gini, kayak berpotongan. Tapi kalau saya muter gini, enggak. Ya, betul di sini. Contohnya. Oke. Jam berapa nih? Dikit lagi. Kalau garis berpotongan, biar tahu bedanya bersilangan dengan berpotongan. Garis berpotongan. Yang mana tuh? AF sama BE. Oke, betul. Ya. Nah, tapi di sini mungkin AF sama AF dan HC itu kamu bikin garis baru ya. Cuma nanti kalau misalkan di rusuk-rusuknya garisnya hanya saya tanyakan rusuk, semoga kalian juga nanti bisa. Nah, sebetulnya yang membedakan lagi bersilangan dengan berpotongan ini, AF dan HC kalau kalian perhatikan ini terletak di bidang yang berbeda. Yang berbeda. Sedangkan kalau berpotongan pasti di bidang yang sama. Nah, ini saya sudah masuk ke kedudukan garis terhadap bidang. Ya, terletak pada bidang yang berbeda. Apa buktinya? Ya, ini kita lihat aja. Si AF kan dia hanya terletak pada bidang ABFE. Sedangkan HC, DC, GH udah di 2 bidang yang berbeda. Sedangkan yang ini yang berpotongan di bidang yang sama. Yang mana tuh? Ya bidang yang ABFE atau yang bagian
depan tadi. Itu. Ya. Jadi yang ini tadi bersilangan udah jelas. Ini pasti di dua bidang yang berbeda. Kalau berpotongan, ini garisnya terletak pada dua bidang yang sama. Nah, karena di sini kedudukan garis terhadap bidang, garis itu bisa terletak pada bidang, bisa menembus bidang, bisa sejajar dengan bidang. Nah, sekarang satu pertanyaan lagi lah, ya. Ini jam saya kok ngaco semua. Satu pertanyaan lagi. Kalau tadi ke Nigel lah, Nigel. Yuk, pertanyaan terakhir untuk kamu. Ya, Bu. Nigel, cepat temukan garis menembus bidang. Garis menembus bidang. AFG bukan, Bu? Apa? Garisnya garis apa? Garis apa, Bu? Nggak tahu, Bu. Kok saya dapat yang susah, Bu? Enggak. Garis menembus bidang itu ya ada bidang, kemudian bayangannya kayak kertas kamu tusuk. AF. AF? Hah? AF. AF? FG. AF, FG. AF itu garis, FG itu garis, garis menembus garis. Berarti bidang depan. Yang Bidang depan, oke. Boleh bidangnya kamu ngambil bidang depan. Berarti bidang depan. Nah, garisnya Garis itu. siapa yang menusuk bidang depan? Garis FG. Garis FG. F. Bisa nggak? Bisa. Alhamdulillah. Tapi kamu jangan ini ya, menusuk Sam dari belakang ya. Oh, tenang, Bu. Saya jaga. Protect sama saya, Bu. Oke. Kayaknya cukup ya. Tadi yang sudah Nigel jawab itu udah betul. Bisa juga bidang depan itu tembus oleh BC bisa. Bisa dengan AD, bisa EH. Begitu ya. Rasanya cukup di jam laptop saya itu 12.20 dari tadi nggak berubah-berubah. Sebetulnya ini jam berapa sih? 12.29, Bu. 12.29. Iya, Bu. Oh, 29 ya. Berarti belum telat ya saya ya. Belum, Bu. Ya. Aman, Bu. Aman. Oke, ya udah kalau gitu cukup ya untuk hari ini. Nanti kalau saya tanyain tolong diingetin saya. Kita sampai ini meskipun ya kita bisa lihat dari jam boardnya lah ya. Berarti kedudukan titik garis dan bidang ini udah beres ya. Besok pertemuan berikutnya maksudnya kita sudah masuk ke jarak. Ke kelompok yang kedua, jarak. Oke, begitu ya. 12.04. Silakan boleh leave dari Meet-nya. Terima kasih ya. Selamat siang. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.